Sekarang gue bakal jelasin ke lu tentang konsep dari conditional atau percabangan. Jadi percabangan atau conditional ini sebenarnya basic konsep dan ini fundamental banget karena bakal dipakai mostly bakal dipakai selain dari perulangan atau loop. Ini sebagai building blocks paling besar di program dan bakal berguna banget di industri pemrograman ataupun bahkan hanya sekedar untuk competitive programming. Jadi sebenarnya conditional itu ada tiga tipe. Sorry, ada tiga tipe. Pertama tuh ada if else, kedua tuh ada switch case, dan ketiga ada ternary operator. Nah, gue bakal jelasin satu-satu. Jadi if else itu gini nih, gue bakal lebih gampang jelasinnya kalau langsung praktek. Jadi kita bikin dulu include IOStream. Kita bikin badan dari program in main. Jadi misalnya kita mau meminta input user berupa masukkan angka, masukkan angka 1 atau 0. Lalu kita meminta input. Sebelumnya kita bakal menginisiasi variabel berupa misalnya em, angka, angka. Kita bakal membuat variabel itu kosong karena itu bakal diisi oleh input user. Jadi input user ini bakal memasukkan inputnya ke dalam variabel angka. Dan ini sekarang kita bakal mulai pakai konsep dari if dan else. Ini gua bikin dulu sinteksnya. Jadi apa yang gue lakuin di sini? Gini nih. Jadi konsep if itu jika jika blok ini terpenuhi, maka kode ini akan jalan. Gue ulang lagi. Jadi jika bagian ini terpenuhi, bagian ini bernilai benar, bahwa benar adalah angka sama dengan 0. Benar kalau angka itu 0. Jadi kalau angka adalah 0, maka program ini jalan. Itu konsep if. Misalnya ya, kita langsung implementasiin. Masukkan angka 1 atau 0. Misalnya kita input 0. Nah, ini akan berjalan. Programnya akan berjalan bahwa angka adalah 0. Itu kita bakal nge-outputin teks ini. Kalau misalnya angka sama dengan 0. Tapi kalau angkanya bukan 0, gue modify bentar. Misal kita mau masukkan sama dengan 1. Nah, ini nggak bakal melakukan apa-apa. Karena blok ini bakal terjalankan kalau misalnya kondisi ini terpenuhi. Dan kalau ini nggak terpenuhi, maka ini nggak dijalankan. Karena tadi kita inputnya angka adalah 1. Sehingga ini tidak terpenuhi. Salah bahwa angka sama dengan 1. Karena nyatanya angka adalah 0. Sorry. Salah bahwa angka adalah 0. Karena nyatanya angka adalah 1. Jadinya ini nggak terpenuhi. Ini bernilai salah. Jadi ini tidak terjalankan. Dan ada lagi konsep baru berupa else if. Jadi apa maksud dari else if? Else if ini akan berjalan jika if tidak terpenuhi. Jika if tidak berjalan, maka program akan mengecek ini. Jadi misalnya angka misalnya kita input angka berupa 1. Karena ini tidak berjalan karena ini tidak berlaku, salah bahwa angka sama dengan 0, maka ini tidak berjalan dan program akan mengecek else if. Jadi kalau ini tidak berjalan, maka yang dicek adalah
setelahnya, yaitu else if. Else if, em, terus konsep setelah itu sebenarnya sama aja. Ini bagian dari pernyataannya. Kalau pernyataannya bernilai benar, maka program ini akan dijalankan. Dan kalau salah, ya sebaliknya. Dan ini akan dijalankan jika ini udah beres dijalankan. Dan ini bernilai false atau ini nggak dijalankan. Ini cuma dijalankan kalau ini nggak dijalankan. Coba kalau misalnya kita langsung implementasiin dalam compilernya, masukkan angka 1 atau 0, 1. Nah, apa yang terjadi dalam program ini? Ini gue masukin angka 1, yang mana berarti ini false, ya berarti ini nggak jalan, dan kita bakal mengecek, dan program akan mengecek blok ini, dan ternyata kondisi ini memenuhi, sehingga program akan berjalan. Maka yang di print adalah angka adalah 1. Lalu kita kembali lagi ke konsep dasar else if dan else. Itu yang terakhir adalah else. Jadi maksud dari else adalah jika if tidak terpenuhi dan else if semuanya tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah else. Else ini tidak memiliki kondisi karena dia hanya dijalankan kalau misalnya semua kondisi yang ada disediakan di sini itu tidak terpenuhi, maka kondisi lain yang tidak dijabarkan, yang tidak dijelaskan, itu bakal eh, kalau misalnya mereka terpenuhi itu bakal dijalankan. Jadi basically kalau semua kondisi tidak terpenuhi, maka ini dijalankan else. Misalnya else misalnya angka Anda tidak diketahui. Nah, misalnya kita jalankan program ini, masukkan angka 1 atau 0. Misalnya kita masukin angka, sorry, misalnya kita masukin angka A. Oh iya, sorry, sorry. Misalnya kita masukin angka berupa 7, maka angkanya tidak bakal diketahui. Eh, mas, jadi gue bakal jelasin kodenya. Em, Kalau misalnya gue masukin angka 7, dia bakal ngecek apakah if yang menjadi lapis pertama itu benar kondisinya. Karena angka kita adalah 7, berarti angka sama dan 0 itu salah. Berarti kondisi ini tidak memenuhi sehingga kode yang ada di if ini tidak dijalankan. Kalau ini tidak dijalankan, maka program akan mengecek else if ini. Dan program akan mengecek apakah kondisi ini memenuhi, di mana angka sama dan 1. Nah, karena angka yang kita buat itu 7, berarti ini tidak memenuhi sehingga kode ini tidak dijalankan. Dan program akan lanjut mengecek else, karena else if itu udah terbukti salah. Karena else tidak memiliki kondisi, ini akan otomatis dijalankan kalau kedua kondisi ini salah. Maka dia pasti akan terjalankan bahwa dia bakal mengeluarkan tampilan berupa angka Anda tidak diketahui. Maka yang dijalankan adalah angka Anda tidak diketahui. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita mau membuat eh, kayak kita mau mengantisipasi semua banyak kemungkinan, banyak kondisi, misalnya angka sama dan 2, angka sama dan 3, angka sama dan 4. Atau misalnya kita ubah konsepnya, misalnya kita mau memasukkan nilai berupa A, B, C, D. Dan kalau misalnya nilainya A atau B atau C itu dikategorikan sebagai lulus, dan kalau misalnya D, E, F itu dikategorikan sebagai misalnya tidak lulus. Itu kita bisa pakai ini if else. Jadi misalnya if nilai sama dengan A, itu berarti dia akan mencetak Anda tidak Anda akan lulus. Dan kalau misalnya
else if nilai sama dan B akan mencetak hal yang sama, dan kalau misalnya em, nilainya adalah D atau E atau F, itu akan mencetak Anda tidak lulus. Itu bisa pakai konsep ini, tapi karena itu cukup kompleks, mungkin kalau menggunakan konsep else if itu bisa agak boros atau kurang efisien ya. Jadi ya itulah kenapa gue akan mengintroduce lu tentang konsep dari switch case. Jadi switch case itu basically kayak gini. Gue bakal lebih gampang jelasinnya kalau dipraktekin. Eh, Misal kita mau minta input user berupa nilai mereka dalam predikat A, B, C, D, E. Misalnya masukkan nilai Anda. Ini kita deklarasi dulu variabelnya berupa char nilai. Ini kita bertipe char karakter karena nilai yang kita mau input itu cuma A, yang mana adalah satu karakter. A atau B atau C atau D atau E. Char nilai kita tidak akan memasukkan nilai dari variabelnya. Ini akan dimasukkan oleh user, dan kita akan menggunakan konsep dari switch case. Switch nilai. Ini gua akan nulis dulu. Jadi apa yang gue lakuin adalah, misalnya kita kan akan mendapatkan variabel nilai berupa karakter. Dan ini operator switch, itu berarti kita akan menganalisis atau meninjau setiap kemungkinan nilai nilai dari variabel nilai yang ada. Mungkin gue bisa jelasin lagi. Jadi kita akan mengkaji semua kemungkinan atau beberapa kemungkinan dari isi dari variabel nilai yang ada. Jadi misalnya dalam kasus di mana nilai dari variabel ini tuh adalah A, maka program ini akan dijalankan. Dan kalau misalnya kasus di mana isi dari variabel nilai adalah B, maka program tertentu akan dijalankan. Anda mungkin lulus. Dan case C, Anda semoga lulus. Jadi apa yang gue lakuin adalah kita meng-switch nilai, ibarat kita meninjau semua kemungkinan atau beberapa kemungkinan dari isi dari variabel nilai, dan ini kita jabarkan kemungkinan di mana dia kasusnya nilainya variabelnya isinya itu adalah nilai A atau nilai B atau nilai C. Jika variabelnya memiliki isi karakter A, maka yang dijalankan adalah ini. Tapi kalau karakter B, yang dijalankan ini. Dan karakter C, yang dijalankan ini. Dan ini jangan lupa harusnya pakai break. Coba kita langsung run programnya. Sorry, harusnya ini pakai petik satu. Misalnya nilainya adalah A, maka Anda lulus.
atau misalkan nilainya adalah C. Anda semoga lulus. Jadi apa yang gue lakuin di test case tadi, em, jadi kan gue masukin nilai variabel ini, variabel nilai berupa A ya dalam test case pertama. Jadinya jika di switch nilai itu yang terpenuhi adalah kasus di mana isi dari variabelnya adalah karakter A. Jadinya yang dijalankan adalah mengeluarkan atau menampilkan kata-kata Anda lulus. Dan untuk test case yang kedua, itu gue tadi masukin isi dari variabel berupa karakter C. Jadinya yang terpenuhi adalah kasus di mana variabel tersebut bernilai C. Jadinya yang dijalankan adalah std karakter out, Anda semoga lulus. Dan ini adalah lagi di mana default std out ini akan selalu berjalan. Ini akan berjalan jika tidak ada kasus yang memenuhi. Jadi kalau misalnya kita mau menginput sesuatu dan ternyata kalau kita tinjau satu-satu nggak ada yang memenuhi kasus A, nggak ada yang memenuhi kasus di mana ini adalah B atau kasus sama dengan C, yang dijalankan adalah default. Berarti yang dijalankan adalah blok kode ini dan ini tidak memerlukan break. Jadi kalau misalnya kita mau input nilai Anda, salah adalah D. Karena input yang gue buat itu tidak ada dalam kasus manapun, tidak ada dalam kasus di mana karakternya adalah A atau B atau C, maka yang dijalankan adalah kasus default, yang mana berarti kalau ketiga kasus ini tidak terpenuhi, maka kasus ini yang dijalankan. Lalu ada lagi tipe conditional ketiga adalah ternary operator. Ini cukup simple karena basically programnya kayak gini. In main, misalnya kita mau membuat variabel berupa boolean, bertipe boolean lapar atau haus sama dengan true. Nah, terus kita mau mengecek apakah variabel haus itu adalah true atau enggak. Itu kita bisa menggunakan operator dari ternary. Misal haus tanda tanya, haus sama dengan true tanda tanya, count Anda haus. Nah, jadinya apa yang dimaksud dari kode ini? Ini kan kita mau mendeklar bahwa variabel house yang bertipe boolean itu nilainya true. Nah, ini adalah misal kita punya pernyataan house sama dengan true. Ini kan sebuah pernyataan yang either bernilai salah atau benar. Dan ini dioperasikan dengan tanda tanya yang mengindikasikan bahwa ini adalah operasi dari ternary operator. Dan kalau misal pernyataan ini benar, maka yang dijalankan adalah ini. Tapi kalau misal pernyataan ini adalah salah, maka yang dijalankan adalah blok kode yang ada di kanan dari titik 2. Jadi gue jelasin ulang, struktur dari ternary operator adalah
sebelum tanda tanya, ini adalah sebuah pernyataan yang mana program akan mengecek apakah ini benar atau enggak. Kalau misalnya pernyataan ini benar, maka yang dijalankan adalah blok kode yang terdapat pada setelah tanda tanya dan sebelum titik dua. Dan kalau misalnya ekspresi ini bernilai false atau salah, maka yang dijalankan adalah blok kode yang terdapat pada kanan sebelah kanan dari titik dua. Jadi basically itu tadi yang gue jelasin adalah tiga tipe dari conditional atau percabangan. Dan ketiga tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung dari kasus dan keperluan pemrograman tertentu. Sekian yang gue bisa jelasin tentang konsep dari keluaran, masukan, variabel, dan tipe data, serta percabangan dan conditional. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, gue mau nyampain minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Tetap semangat dalam belajar coding dan sampai bertemu pada video selanjutnya.